Sobat Spekta. Bertemu lagi bersama kita di channel YouTube Institut Teknologi Kalimantan. Ya, kali ini kita udah berubah segmen, bukan ITK Talks lagi, tapi kita udah jadi Mika Bekesa. Nah, di segmen kali ini nantinya kita akan membahas berbagai topik menarik, mulai dari pendidikan, kegiatan kemahasiswaan, beasiswa, dan berbagai isu terkini lainnya. Dan tentu saja dengan narasumber yang keren, terpercaya, dan pastinya akan memberi kalian tuh informasi yang banyak banget. Untuk episode pertama, kita sudah menghadirkan dosen yang menurut kita luar biasa banget ya. Keren banget, sumpah. Kalian harus pantengin, jangan sampai skip video ini, karena ini narasumbernya keren banget. Kita langsung saja panggil narasumber kita, yaitu Pak Riki Herliansyah, SSI, MStat, PhD. Oke, kita sambut Pak Riki. Deng. Nah, ini dia, kita sudah kedatangan Pak Riki. Apa kabar Pak Riki hari ini? Alhamdulillah sehat. Karena tak kenal maka tak sayang, mungkin Pak Riki bisa perkenalan diri dulu, nama lengkap sama dari prodi apa? Oke, terima kasih Mbak Nabila dan juga Mas Dewo. Iya, Pak. Mas Dewo ya. Jadi perkenalkan, nama saya Riki Herliansyah. Saya merupakan dosen program studi statistika Institut Teknologi Kalimantan. Jadi saya bergabung di ITK ini pada tahun 2017. Baru saja pulang gitu ya, menamatkan pendidikan S3 dan bergabung kembali sebagai koordinator Pusat International Office di ITK. Mungkin perkenalannya singkat dulu biar nanti ditanya-tanya. Oh iya, biar kita punya topik ya. Kalau dilihat-lihat Pak Riki ini muda banget ya, tapi udah S3. Kira-kira kalau boleh tahu S3-nya itu pas umur berapa? Jadi saya itu kan berangkat S3 itu 2019 ya. Saya kan kelahiran 92, itu berapa itu? 2019 kurang 92. 27 ya? Ya 27, jalan umur 26-27. Itu saya berangkat dan menyelesaikan di umur 31. Oke, berarti 31 udah PhD ya Pak ya? Alhamdulillah. Tapi memang mukanya tampangnya memang muda. Oh iya, memang muda banget. Tadi saya kira 21 loh. Saya kira 12. Pak Riki, kenapa memilih kuliah di luar negeri? Kalau saya tahu tuh kuliahnya di Edinburgh sama di S3-nya di mana, Pak? S3-nya di Edinburgh, ya. S2-nya di Australia. Oh iya. Kenapa memilih di luar negeri, Pak? Oke, jadi pertanyaannya cukup panjang ini kalau dijabarkan. Kayak menulis esai lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa pertimbangan gitu ya, kenapa saya kemudian memilih untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Jadi salah satunya yang pertama itu adalah ingin melihat dunia lain, bahasa. Tapi masih dunia manusia. Iya, masih dunia manusia maksudnya. Jadi kan selama ini saya kan lahir besar gitu ya di Kabupaten Kutai Barat di Long Iram, itu di Makam Ulu ya, jauh sekali. Jadi yang saya lihat selama ini sampai saya S1 di Universitas Mula Warman itu hanya wajah Kalimantan gitu ya. Jadi saya ingin melihat bagaimana dunia, bagaimana orang-orang yang ada di luar sana. Setelah itu membuka wawasan baru gitu bahwa ya misalkan Indonesia itu ya, tidak hanya Pulau Jawa ya. Kemudian dunia itu tidak hanya Indonesia. Jadi akhirnya membuka wawasan-wawasan yang sebelumnya saya tidak pernah terpikirkan, itu akhirnya alhamdulillah bisa gitu ya. Tapi kenapa memilih Australia? Australia dan Inggris gitu. Kalau Australia sendiri itu kan saya S2 ya posisinya. Jadi pada saat S2 itu baru pertama kali saya ke luar negeri. Jadi masih ada rasa ketakutan gitu ya. Jadi salah satu alasan milih Australia itu karena di sana ada banyak sekali mahasiswa Indonesia. Jadi kalau per 2023 itu ada sekitar 13.000 lebih mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Australia. Lumayan banyak ya? Banyak sekali, ya. Jadi saya merasa tidak takut, tidak kesepian gitu kan. Ada banyak sekali rekan-rekan Indonesia yang sepenasib, sepenanggungan dan seperjuangan. Akhirnya saya memilih Australia sebagai
tujuan S2 saya. Nah setelah merasakan kuliah di luar negeri gitu ya, membuka wawasan, saya rasa kayaknya sama aja deh mau kuliah di Australia, kuliah di Inggris, Amerika itu kita akan dihadapkan dengan lingkungan baru. Gitu. Jadi ya sudah gitu. Jadi saya tidak takut lagi nih untuk mau kuliah di mana gitu. Jadi saya kemudian memilih Inggris karena Inggris ini merupakan rumahnya kampus-kampus terbaik di dunia. Jadi memang kampus top 100 terbaik dunia itu banyak tempatnya ada di Inggris. Jadi jaringan alumninya, jaringan mahasiswanya, jaringan penelitinya itu sangat luar biasa sekali kalau di Inggris. Banyak yang penasaran, kira-kira kalau S2 di Australia dan S3 di UK itu berapa lama sih? Apakah Australia itu bisa lulus cepat atau enggak? Dan juga mungkin Sobat Spekta pasti penasaran nih, dari mana sih Pak Rik itu dapat info bisa kuliah di Australia dan juga di Inggris. UK, apalagi setahu saya Bapak beasiswa. Iya, betul sekali. Ya, jadi kalau di Australia sendiri itu memang kuliahnya itu dia range waktunya beragam. Ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Saya sendiri termasuk salah satu yang mengambil program 1,5 tahun. Gitu. Jadi sistemnya mau tidak mau gitu ya, suka tidak suka, ketika selesai itu kita harus sudah lulus. Jadi pilihannya pulang membawa gelar atau tidak. Tapi berbeda dengan Inggris. Kalau Inggris itu hampir semua program S2-nya itu dia 1 tahun. Jadi memang sangat padat sebentar sekali. Ya? Iya, betul. Jadi dia sangat padat sekali untuk belajarnya. Kalau dari biayanya itu sangat mahal sekali, gitu ya. Tidak pernah terimpikan untuk bisa kuliah dengan biaya sendiri, karena kalau di Australia sendiri 1,5 tahun itu SPP-nya sekitar 600 juta, itu baru SPP. 1,5 tahun. Kalau di Inggris itu per tahun saya S3 SPP-nya sekitar 400 juta per tahun. Kali ini 3. Tuition fee gitu, UKT? Iya, tuition fee, UKT. UKT. Bayangin gitu kan, kalau mahasiswa kita disuruh bayar UKT segitu, dari mana duitnya? Itu belum biaya hidup, ya, belum makan, belum rumah, dan lain-lain. Itu nggak kebayang kalau nggak pakai beasiswa. S2 itu dapat beasiswa namanya LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ini beasiswa yang dulunya diinisiasi oleh Kementerian Keuangan. Tadi kan udah jelasin nih Pak, kuliah di sana seperti apa. Yang belum Sobat Spekta tahu nih, Bapak ngambil jurusannya apa? Iya. Lupa tadi Pak, terlewat. Lupa ini ya. Jadi kalau saya sendiri itu memang dari SMA udah jatuh hati gitu ya, sama namanya matematika gitu. Padahal itu menjadi musuh orang banyak loh Pak sebenarnya. Itu musuh kami. Iya. Jadi memang ketika kalau pas ditanya gitu kan ya, kalau kita ketemu sama Mas Indonesia, Mas kuliahnya di jurusan apa? Gitu. Statistik gitu. Aduh, pusing gitu. Padahal kalau menurut saya lebih santai, maksudnya lebih enak belajar statistik karena 1 tambah 1 ya 2. Nggak perlu neko-neko. Tapi kalau di sosial, kamu tambah saya belum tentu jadi kita. Masuk. Kan tadi katanya tuition fee-nya besar nih Pak ya. Kalau kira-kira terkait cost living-nya, biaya hidup ya. Kalau nggak pakai itu di cover beasiswa semua atau setengah-setengah atau gimana? Jadi LPDP ini memang salah satu beasiswa yang menurut saya paling generous, gitu ya, paling baik sekali. Mulai dari kita berangkat, bahkan sebelum berangkat sampai kita pulang itu semua ditanggung. Dari tiket pesawat sebelum kita berangkat, visa, asuransi, sampai nanti tiket kita pulang, dan bahkan ada namanya dana wisuda itu dibayarin semua. Gitu. Jadi benar-benar luar biasa. Saya terima kasih ke LPDP dan juga ini pajak rakyat gitu ya. Jadi saya mengabdi kembali ke sini. Iya guys. Atas sudah ya pajak rakyat yang saya gunakan. Iya. Bukti guys, Yeah. LPDP kembali mengabdi di Indonesia, ini salah satunya. Terima kasih LPDP. Terima kasih. Tahun depan kita berdua. Amin. Jadi kalau biaya hidup sendiri, saya kan memang orangnya nggak suka makan di luar ya. Saya tuh nggak bisa makan pizza gitu, nggak bisa banget. Makan spaghetti itu kan makanan orang luar, itu saya nggak cocok.
Jadi saya harusnya masak di rumah. Hanya saya jago masak. Oke. Tapi beli bahan-bahan makanan. Nah, itu dia sangat murah kalau di luar negeri itu bahan-bahan mentah itu murah. Jadi kalau dulu saya itu dikasihnya 20 juta per bulan. Itu sudah termasuk akomodasi, sudah termasuk makan. Itu sangat cukup sekali untuk saya. Dengan catatan harus masak. Tapi kalau kita jajan di luar, karena kalau sekali makan di luar itu bisa sampai 1 juta. Kalau masak Pak, kalau masak itu 1 juta bisa buat seminggu. Jauh banget berarti. Iya, makanya saya bisa saving. Tapi itu buat makanannya sudah yang 4 sehat 5 sangat 4 sehat 5 sempurna. Iya. Karena di sana sayur, daging, susu, buah-buahan itu murah. Kalau kita dia dekat lebaran nggak naik harganya kalau di Inggris. Sana nggak ada lebaran. Oke. Mau ujian aja lebaran nggak diundur. Tetap ujian pas lebaran. Oke. Nah, karena kita lagi ngobrol soal makanan nih teman-teman ya, di segmen Mika Bekesah ini nggak afdol kalau kita nggak memperkenalkan makanan-makanan tradisional khas Indonesia. Karena tadi katanya Pak Riki nggak cocok kan sama makanan luar. Jadi kita sediakan makanan tradisional. Oke, nah di segmen ini kita akan mencoba masakan Kok masakan? mencoba dessert dari salah satu daerah yaitu Sulawesi Selatan. Mungkin Sobat Spekta juga pasti nggak asing dengan makanan ini. Namanya oh iya, ngelek. Okay. Makanannya itu adalah pisang ijo. Oke, mari kita sambut pisang ijonya. Pisang ijo. Lumayan nih, jadi ada dessert sore-sore. Sambil Bapak cobain dulu nanti. Oh iya, Bapak cobain dulu. Mic-nya saya pegangin, Pak. Oke. Biar ASMR. Ini teman-teman pisang ijo dari Sulawesi Selatan, tapi kita belinya masih di Balikpapan. Kita balik nih ke pisang ijo. Enak banget pisang hijau. Buat sponsor-sponsor yang mau masuk makanan kita terima. Oke. Asal khas Indonesia. Benar sekali. Iya, betul sekali. Kita balik ke topik soal tinggal di luar negeri. Apa sih perbedaan cara belajar dan juga mungkin teman-teman di sana cara bersosialisasi, dan juga kan kita kadang penasaran nih Pak, kalau misalnya kerja kelompok gitu, deg-degan nggak? Oke, jadi kalau bahkan sampai S3 pun sebenarnya masih ada sedikit culture shock kalau saya pribadi gitu ya. Karena ya namanya kita di tempat orang itu pasti ada yang berbeda gitu ya. Tapi culture shocknya tuh paling terasa itu pada saat pertama kali saya itu ke Australia. Gitu. Kenapa itu Pak? Jadi bahasa terutama ya. Jadi kan walaupun kita belajar bahasa Inggris itu kan beda ya percakapan sehari-hari dengan apa yang kita pelajari dari IELTS itu kan beda, tidak sama gitu. Apalagi bahasa Inggris saya waktu S2 pas-pasan gitu. Jadi saya setiap kali misalkan mau belanja atau misalkan di transportasi umum atau di kelas itu paling takut kalau ditanya. Karena saya takut saya nggak ngerti gitu. Berarti Bapak di Australia tiba-tiba jadi introvert. Jangan tanya saya. Ya kurang lebih begitulah ya. Kalau di kelas gitu ya. Tapi sebenarnya itu setelah saya lewati dan alami itu hanya kekhawatiran kita sendiri. Ketakutan berlebih. Ketakutan yang berlebih, padahal itu kampus-kampus luar khususnya orang-orang dari negara lain itu mereka sudah mengerti bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita. Jadi ya pasti kita tidak akan bisa sebagus dan sesempurna mereka yang memang belajar dari lahir. Tapi kalau secara aksen Australia sama Inggris jauh nggak Pak? Tidak begitu jauh tapi masih berbeda. Dan juga mungkin dari sisi belajar, gaya belajar kali ya. Kalau di kita ini kan belajar itu maksudnya lebih banyak diberikan dosen, ya masih banyak bergantung sama teman-teman itu. Kalau di sana, tapi mungkin karena level pendidikan kali ya. Bener. Kalau S1 saya kurang tahu gitu karena saya kan S2. Jadi kalau S2 kita itu materinya sangat terbatas, maksudnya dikasihnya segini, tapi nanti tugasnya eksplorasinya jauh. Saya mengakui bahwa salah satu dari saya juga kelemahan saya itu adalah menulis esai, karena kita dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu
jarang ada tugas-tugas yang dia menulis esai. Bener Pak, bener. Jadi kalau sudah nulis esai itu kebolak-balik. Ini tuh kemana-mana, bahasanya berbunga-bunga. Nah, itu udahlah ciri khas dari mahasiswa Indonesia dan termasuk saya. Kalau dari Bapak sendiri kira-kira apa sih menyenangkannya lanjut belajar lagi? Padahal kan kita nih kalau S1 kan selalu berharap kapan lulus, tapi Bapak malah belajar lagi dan belajar lagi. Jadi sebenarnya saya juga kurang sepakat gitu ya, misalnya kalau misalkan bahwa setelah selesai S1 harus S2 gitu ya. Jadi tergantung dari urgensi kenapa harus S2. Apalagi kalau mau beasiswa itu kan dibayarin negara gitu ya. Kalau cuma S2 cuma iseng-iseng ikut-ikutan teman pengen jalan-jalan, saya sarankan jangan. Karena kita itu di luar sana bawa nama alma mater. Sudah selamatan di kampung, ntar pulang gak bawa ijazah kan malu Pak, gitu pasti. ya. Nah jadi memang benar-benar niatnya dan tekadnya harus dibulatkan. Motivasinya ya kalau saya sendiri ya saya butuh itu karena pertama untuk karir ya, karena saya juga lahir dan besar di Kalimantan gitu ya. Saya juga asli gitu, maksudnya orang Kalimantan. Saya ingin menjadi memberikan yang lebih baik untuk pendidikan yang ada di Kalimantan. Ya, makanya saya pergi jauh-jauh. Sebenarnya saya bisa aja nggak pulang gitu kan. Tapi saya memilih beasiswa yang mengikat saya untuk pulang. Gitu. Dan pulangnya pun nggak mau saya ke luar Kalimantan, baliknya ke ITK. Padahal saya dulu pernah ditawarin juga di beberapa kampus di Jawa, tapi saya menolak. Gitu. Saya ingin balik dan mengabdi ke tanah kelahiran. Luar biasa. Luar biasa. Putra-putri daerah. Pak, saya mau nanya sedikit nih tentang kan ada nih opini-opini orang-orang nih yang beranggapan bahwa cuma orang-orang yang punya privilege yang bisa kuliah di luar negeri itu. Menurut Bapak gimana tentang opini itu? Ya jadi saya bisa bilang yes and no juga gitu ya, jadinya bisa benar bisa jadi juga enggak gitu ya, jawabannya ada dua gitu. Benar ya maksudnya memang mereka yang punya privilege itu punya exposure, jadi exposure itu semacam apa ya istilahnya kena lah gitu, maksudnya dengan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi ini dibandingkan kita nggak punya privilege ya. Kemudian juga misalkan dari orang tuanya yang memang mungkin sudah pernah kuliah di luar negeri, itu kan privilege ya. Nah jadi dia sudah tahu gitu dari luar negeri itu benefitnya ini. Akhirnya dia dari kecil anaknya udah ditanamin nih, nanti kamu harus kuliah. Nah, jadi itu kan lebih terarah betul. gitu ya Pak. Tapi bukan berarti nggak punya privilege juga nggak bisa luar negeri. Saya nggak punya privilege, orang tua saya juga biasa-biasa aja. Saya dari kampung, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya itu dari Long Irang. Terus kenapa bisa? Karena saya mau. Jadi sebelum kita mencoba melakukan sesuatu itu, yang penting kita mau dulu. Niat dulu Pak ya. Betul. Jadi tergantung orangnya lagi sih Pak ya. Betul. Bisa yes, bisa no. Saya juga mau bahas nih Pak, kenapa Bapak itu memilih ITK gitu untuk tempat kerjanya? Karena kan tadi udah dibahas nih kalau Pak Riki itu dapat banyak tawaran juga untuk mengajar di kampus lain. Iya. Kenapa milih di ITK? Iya, padahal kan ITK baru berkembang nih Pak. Iya, baru. Salah satu kampus masih merangkak lah kalau kata orang-orang. Betul. Jadi memang ada kelebihan, ada kekurangan ya kalau kita bergabung dengan kampus yang baru, dengan kampus yang besar. Kalau di kampus yang besar itu kan semuanya sudah besar, gitu ya. Terus juga SDM-nya juga mereka sudah matang, gitu ya. Karena saya dulu waktu mendaftar jurusan ITK kan S2, kemungkinan karir saya untuk bisa lanjut S3 itu tidak bisa langsung terlaksana, gitu ya. Sedangkan saya mau S3 sesegera mungkin. Dan saat saya mendaftar di ITK, salah satu requirement-nya itu adalah mau segera langsung S3. Gitu, salah satunya. Gitu ya. Dan saya juga memilih ITK sebagai kampus baru ketimbang saya ikut kampus yang sudah besar. Lebih baik saya menjadi besar bersama ITK. Luar biasa. Luar biasa. Itu quote hari ini ya, Sobat Spekta. Hari ini Sobat Spekta jangan lupa daftar di ITK. Terus ini Pak, Bapak kan tadi udah cerita nih tentang
gimana cara belajar di sana, di Australia maupun di Inggris. Ada nggak sih yang Bapak bawa dari Australia dan UK sana itu ke ITK cara belajarnya? Ada yang Bapak terapin nggak ke mahasiswa Bapak? Ya, jadi seperti yang sudah saya singgung terkait soal pertanyaan gitu ya, kemudian tidak boleh menjudge mahasiswa dan lainnya, itu yang sudah mulai saya terapkan di belajar gitu. Jadi saya tidak pernah memisahkan mahasiswa ini mahasiswa bodoh, ini mahasiswa pintar, itu saya tidak pernah. Karena kecepatan orang untuk menerima pelajaran itu beda-beda. Benar. Ada yang sekali dia mengerti, ada yang perlu 5 kali baru dia mengerti. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin kalau di kelas sekali udah ada yang ngerti tapi masih ada yang belum, saya akan jelaskan ulang. Gitu. Nah, kemudian juga misalkan ketika mengoreksi, biasanya saya ini dapat dari pembimbing saya ketika mengoreksi tugas akhir atau laporan-laporan, saya kan biasanya yang dulu saya lakukan itu ketika mengoreksi ini salah, tapi nggak dikasih tahu yang benar yang mana. Nah, itu kebiasaan saya, gitu ya. Jadi pas setelah balik, saya melihat bagaimana supervisor pembimbing saya mengoreksi, ini salah, yang benar itu kayak begini, gitu ya. Meskipun jangan terlalu yang didetail banget gitu, tapi kita kadang cukup mengarahkan. Tetap menerapkan ilmu eksplorasi Pak ya? Iya, betul sekali. Ya, jadi kalau saya pribadi gitu ya, sebenarnya ketika mengajar itu tidak pernah mengharap bahwa mahasiswa saya akan pintar. Gitu ya. Jadi tugas saya adalah menyampaikan ilmu. Ya. Kalau mahasiswanya berniat-niat belajar, bersungguh-sungguh, insya Allah ilmunya sampai. Jadi makanya saya selalu pesan juga ke mahasiswi saya bahwa adab terhadap orang yang mengajar itu juga perlu dijaga. Gitu ya. Kalau kita punya adab, insya Allah ilmu itu gampang masuknya. Benar. Tapi kalau nggak punya adab itu susah, gitu ya. Jadi makanya perlu jaga adabnya, gitu ya. Urusan pintar itu belakangan, ya. Yang penting kita mau berusaha, gitu. Dan kemudian yang kedua, jangan berkecil hati dengan ITK, gitu. Maksudnya kan ITK ini baru, kita masih terbatas. Apalagi kayak statistika belum punya alumni, gitu kan, belum punya yang A, yang ini. Jangan berkecil hati, harusnya kalian berbangga. Kalian yang akan menjadi percontohan adik-adik tingkat kalian. Kalian yang buat sejarah baru, gitu ya. Jadi ikut lomba dan sebagainya, ikut beasiswa. Gak usah takut dengan ITK yang dengan namanya yang baru, gitu ya. Kalianlah yang membuat nanti nama ITK jadi besar. Benar. Jadi makanya harus kalau ada kesempatan ambil terus, gitu ya. Jangan takut, jangan minder, jangan harus dipaksa dan sebagainya. Jadi memang harus. Jadi kampus di Kalimantan itu nggak selamanya itu kalah dengan kampus di Jawa dan di kota-kota lainnya. Iya, oke, mungkin bisa sekalian nih Pak Riki ya promosi sedikit lah. Ajak yuk Sobat Spekta untuk masuk ke ITK. Khususnya prodi Statistika. Ya, jadi prodi Statistika ini adalah salah satu prodi baru ya yang dibentuk sekitar 2020 kalau tidak salah. Jadi meskipun baru gitu ya, prodi kita sudah punya beberapa mahasiswa yang cukup banyak. Jadi peminatnya sudah lumayan naik ini. Sekarang udah berapa angkatan Pak? Sekarang sudah angkatan ke-4, 2023 kan, 20, 21. Sebentar lagi berarti ada lulusannya nih. Betul ya. Jadi sebentar kita akan punya lulusan. Dan di prodi Statistika sendiri nanti Sobat Spekta gitu ya, di luar akan belajar banyak tentang misalkan data science gitu ya, yang tertarik dengan permodelan tentang energi, lingkungan gitu ya, itu nanti kita akan pelajari semua di statistika gitu. Apalagi sekarang statistik ini salah satu ilmu yang dia lulusannya cukup banyak dicari gitu ya, karena hubungan statistika dengan bidang-bidang lain itu sekarang orang-orang jadi sadar bahwa keputusan berbasis data itu sangat penting. Contohnya nih Pak, pekerjaannya nih menjadi apa aja? Jadi salah satu pekerjaannya yang biasanya ya, di ini statistik itu adalah jadi data analis. Ya, nah, data analis ini banyak, bisa masuk ke startup ya. Startup itu juga kan misalkan kayak Gojek gitu ya, kemudian ke bank juga bisa ada data analis pemula gitu ya.
atau misalkan ke kementerian itu juga bisa ada data lowongan dana pemula. Keren banget sih Iya. ilmu dari Pak Riki hari ini. Nah, tadi tuh Pak Riki udah cerita tentang gimana kehidupan di Australia, gimana cara mendapatkan beasiswanya. Jadi teman-teman kalau mau S2 atau S3 di luar negeri atau S1 di luar negeri itu sebenarnya gampang banget, tergantung teman-teman cari informasinya ya Pak ya. Dan juga jangan takut kalau nanti saya kultur shock nih di sana nih, saya kan introvert. Enggak, banyak teman-teman di sana kan pengen beasiswa juga di sana gitu. Karena memang sudah teknologi juga sudah lebih maju dan juga ternyata orang-orang di sana itu ramah ya Pak ya. Jadi tidak menakutkan kelihatannya. Oke, jadi teman-teman itu tadi informasi yang luar biasa sekali dari Pak Riki. Kami dari Humas ITK berterima kasih banyak Pak Riki sudah mau hadir bersama kami di Mika Bekesah episode pertama. Oke. First person banget nih. Mungkin Pak Riki juga mau menyampaikan kata-kata nih semangat buat kami. Sebelum kita tutup sesi ini. Iya, jadi untuk Mas Dewo dan Mbak Nabila gitu ya. Terima kasih juga sudah diundang di sebagai first person lagi ya, di first episode. Ya, luar biasa. Terima kasih. Semoga nanti ini Mika Bekesah gitu ya. Kalau orang Kutai bilang Bekesah itu artinya bercerita. Nah, ya. Nanti terus lanjut dan mengundang narasumber yang tidak kalah kece, jauh lebih kece lagi gitu ya. Oke. Karena memang first episode kita pengen orang yang langsung menggugah, keren banget nah dari kita Bapak. Saya merasa mau loncat. Oke, terima kasih Sobat Spekta udah nemanin kita sampai di penghujung acara ini. Jangan lupa untuk pantengin kita lagi di episode selanjutnya. Karena kita akan memberikan topik yang lebih menarik lagi dan narasumber yang tidak kalah kece daripada Pak Riki. Bener banget. Nanti banyak banget. Mungkin nanti kita bisa undang mahasiswa yang keren banget. Betul sekali. Dosen atau orang-orang di luar sana yang keren-keren. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.